Relate, kupas tuntas gimana jadi siswa aktif, nggak malesin dan tetap paras selama di SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budi Mulai Podcast, apa kabarnya nih teman-teman nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan selamat datang juga kepada teman-teman di Budi Mulai Podcast. Seperti biasa, kita mau wawancara narasumber nih dari info-info. Kita ngambil dari info-info terupdate-nya dari narasumber yang kita undang hari ini. Tentunya kali ini kita mau ngasih info yang fresh ya teman-teman seperti biasa. Dan khususnya buat teman-teman pelajar Sekolah Budi Mulia nih. Karena hari ini sesuai tema tadi kita mau sharing tentang aktifnya siswa SMA. Sampai harus kita bilang emangnya boleh siswa SMA seaktif ini gitu. Nah jadi langsung aja kita mau wawancarai, ngobrol bareng, sharing-sharing sama salah satu siswa SMA Budi Mulia yang dimana siswa ini sangat aktif nih teman-teman nih, baik di sekolah maupun di luar. Jadi teman-teman tonton terus ya sampai akhir. Langsung aja kita sapa, di sini sudah ada Gita. Halo Git. Halo. Git, terima kasih sudah mau gabung nih. Gita, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita mau sharing-sharing ini karena yang kita tahu nih, kalau Bu Nadia tahu ya, terutama Bu Nadia, kita tuh aktif nih baik di sekolah maupun di luar nih kayaknya ya. Kita boleh sharing-sharing ya Git ya, karena memang teman-teman juga pengen tahu nih emang aktifnya SMA tuh bisa ngapain aja sih Git gitu, dan mungkin pengalaman yang kita sampaikan bisa berkesan juga atau bermanfaat buat teman-teman di luar sana gitu. Tapi sebelum itu Git, kita walaupun sudah terkenal, sudah hits seantero BM ya, tapi tolong diinformasikan lagi tentang identitas Gita. Silakan Gita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Fonia Gita dari kelas 12-2 SMA Budi Mulia Kota Tangerang. Salam kenal semuanya. 12-2 mana suaranya? Ini temennya nih ada di sini nih. Nah kita mau sharing-sharing nih gitu tentang menjadi siswa SMA gitu kan. Karena pertama mungkin dari SMA dan SMK juga berbeda ya, tapi kita mau fokus kita jadi SMA tuh kayak gimana, dan kategori aktif itu sebenarnya kayak gimana gitu ya. Tapi sebelum kesana Git, Bu Nadia mau tanya-tanya tentang Gita, boleh ya? Boleh dong. Pasti tentang pelajar, bukan tentang Gita person gitu kan. Oke. Nah Git, Gita dulu nih sebelum kita mau kilas balik dikit nih Git, dulu pas kamu masuk SMA itu kamu tuh tipe siswa yang kayak gimana sih Git? Kalau kamu bisa compare saat SMP atau pas awal-awal masuk gitu Git, kamu apakah siswa yang kutu buku kah, suka banget baca, belajar, ya ambis, atau siswa yang santai atau yang rajin atau gimana Git? Boleh sharing gak Git nih? Oke teman-teman, jadi waktu SMP itu aku dari SD tuh aku orangnya malas belajar. Ketika pas kurang di minat SMP, ya bener, belajar. malas banget yang namanya belajar. Terus ketika aku masuk SMP, aku kan pondok, dan dimana di sekitar orang-orang aku tuh, teman-teman aku semua itu pada ambis semua. Jadi aku ikut terbawa ke mereka. Jadi untuk sekitar lingkungan teman-teman itu sangat berpengaruh buat kalian. Terus aku terbawa, jadi suka belajar dan masuk ke SMA, jadi semua itu terbawa. Jadi aku benar-benar awal-awal itu iya masih ke bawah gitu ya. ke bawah. Jadi aku masih tetap selalu belajar pas di SMA. Terus jadi pas awal tadi kamu sudah masih ke bawah ya, masih ke bawah. Betul. Pas kamu masih SMP, dimana sebenarnya pas SD kamu kurang minat belajar, Betul tapi banget. pas SMA kamu masuk ke lingkungan yang, kalau pesantren kan dia kan 24 jam di sekolah ya gitu bener. ya? Karena tinggal di situ kan kalau nggak salah, berarti kan kalau pesantren atau pondok itu berarti mau nggak mau ya, apalagi kegiatan yang kita lakukan selain belajar ya. Iya, biasanya betul kan. banget. Nah ternyata berpengaruh sama di awal itu, karena Git sebenarnya ada di awal-awal itu ya, masuk SMA tuh jadi tadi pas tahu SMA kayak gini ternyata kaget dia terlalu sering belajar misalnya pas awal-awal kayak gitu. Tapi ternyata kalau bagi kamu udah terbiasa terbawa dari SMP. Nah Git, waktu itu Git, kamu pas masuk itu menurut kamu belajar di SMA tuh lebih susah kah, seru kah, atau lebih bikin stres atau gimana nih Git? Menurut kita gimana? Justru kalau di SMA itu menurut aku lebih seru banget, karena banyak kita bisa bereksplorasi ke luar sekolah maupun dalam sekolah. Apalagi kan kalau di SMA Budi Mulia ini benar-benar sangat mendukung ya Bu, dari segi sekolah, dari guru-guru juga yang mendukung minat bakat siswa gitu Bu. Banyak event juga kalau nggak salah nih. Bener, iya bener, itu aku Pak. Banyak event nih. Nah Git, yang boleh tahu kan Gita nih OSIS ya, sampai akhirnya jadi MPK sekarang kan OSISnya dari awal berarti kan. Ini yang umum ditanyakan nih sebenarnya sama siswa-siswi ya.
gimana sih caranya manajemen waktu kamu gitu waktu itu? Karena kan waktu itu kan baru kelas 10, pertama kamu masih menyesuaikan kan dari SMP ke SMA. Terus kamu juga suasana belajarnya pasti baru gitu. Terus kamu ngambil ikut organisasi saat itu kan atau kegiatan-kegiatan lain. Waktu itu manajemen waktu kamu tuh gimana? Antara kamu membagi belajar, organisasi dan main tentunya ya, karena remaja butuh main juga nih. Itu gimana tuh gitu? Sebenarnya kalau untuk terkhususnya sih jadwal-jadwalnya itu aku nggak ada ya Bu. Jadi secara spesifiknya nggak ada iya ya? nggak ada. Jadi menurut aku kan banyak ya orang ngomong kayak, aduh sibuk banget sih, sibuk banget kalau ikut ini tuh sibuk banget kalau ini. Tapi menurut aku walaupun sesibuk-sibuknya kita, pasti tuh ada waktu selang-selang tuh buat belajar dan main gitu. Jadi kalau misalkan kayak, wah aku lagi nggak OSIS nih, bisa nih main. Abis itu, aku lagi nggak ada main, nggak ada OSIS, aku bisa belajar gitu. Bahkan kalau misalkan emang padat untuk main sama teman-teman, untuk OSIS juga. Kalau untuk belajar sih menurut aku masih bisa ya, bisa bergadang gitu. Karena aku kan emang kalau untuk bergadang sih bisa-bisa aja. Yang penting awal person ya. iya, Suka aktif juga di malam. iya. Jadi kayak ya menurut aku pasti ada sela-sela yang bisa buat istirahat. Jadi nggak terlalu kayak, aduh kalau ikut ini tuh nggak bisa istirahat nanti, enggak itu nggak gitu guys. Jadi, ternyata natural juga ya gitu ya. Jadi terjadi mengalir aja gitu. iya benar. Nah ini penting banget nih buat teman-teman yang masih ragu ya, berarti ya kalau mau ikut organisasi, mau ikut ini itu ya cobain aja dulu ya. Betul. Akhirnya Gita pun bisa sampai kelas 3 bisa menjadi MPK gitu. Benar banget. Nah berarti kalau Gita sendiri sebenarnya nggak ada yang bikin jadwal spesifik misalnya kapan harus main, belajar gitu. Berarti lebih kondisional gitu ya. Iya benar. Setuju Bu Nadia, karena itu jadi kita belajar adaptasi ya sama waktu saat itu gitu. Nah kalau tadi kalau SMA itu kan pentingnya prioritasnya tetap di belajar ya sama pendidikan ya gitu ya. Kalau masa sibuk kamu waktu itu berarti kamu tuh ada nggak saat sibuk banget misalnya lagi program OSIS misalnya, atau lagi kegiatan-kegiatan, atau kamu lagi pengen main atau belajarnya lagi banyak nih PR-nya, kamu ada nggak tips belajar ampuh saat itu kamu kayak gimana gitu biar tetap belajar tuh tetap jadi prioritas saat itu? Oke, waktu dulu kan waktu kelas 10 itu kan aku masih jadi anggota bela negara ya, dimana emang OSIS ya, udah gabung OSIS. Dimana kalau misalkan jadi anggota itu kan masih kayak ngejalanin apa yang diperintahkan oleh yang lebih tingkatan atas. Terus waktu kelas 11 itu masuk menjadi MPK, dimana itu benar-benar crowded banget. Kita harus bikin event, kita yang kayak kejar-kejar guru untuk ngasih proposal. Ya. Itu bener-bener hektik. Bener, kaget banget kayak, aduh kok kayak gini ya, aduh gimana nih belajar aku nih, aduh ini ketinggalan ini, ketinggalan itu, dimana pas lagi belajar juga harus, aduh baca fokus, iya, terus aja. Tapi ketika kita nggak fokus di kelas pun, kalau kitanya emang rajin, kita pas setelah pulang sekolah bisa langsung nanya ke teman, ini tadi pelajarannya apa ya, kamu ngerti nggak? Kalau misalnya ngerti tolong ngajarin aku kok, ngajarin aku dong gitu. Itu bisa guys. Jadi untuk ketinggalan pelajaran atau enggaknya itu sesuai dari diri kalian ya. Kalau misalkan emang diri kalian kayak udah malas kayak tadi belajar gini-gini doang, atau tadi beralih ya kan saya OSIS gitu ya. Iya itu sesuai dari diri kalian sendiri guys, gitu. Setuju. Walaupun tadi mungkin ada momen di mana Gita harus ngurusin event ya, tapi di situ Gita harus izin di beberapa pelajaran. Betul. Gitu. Jadi Gita berarti tipsnya tadi ngejar lewat temen misalnya. Dan setelah pulang sekolah malah ya gitu. Wow, jadi pulang sekolah masih belajar, itu keren sih gitu. Tapi tipsnya itu tadi pertama mungkin sadar dulu kalau kita tuh lagi hektik ya, dan tetap memprioritaskan kalau belajar itu tetap utama gitu, tetap goals kita selama sekolah, itu keren sih gitu. Bu Nadia setuju sama Gita. Nah Git, tidak kita pungkiri ya, selama belajar kita ataupun selama organisasi tadi kita ada fase malesnya nih atau capek belajarnya ya kan Git. Ini jangan ini ya teman-teman ya, pasti ini dirasakan sama semuanya nih ya. Jadi jangan menganggap ini hal yang negatif, itu wajar banget karena kita manusia gitu ya, ketemu titik capeknya gitu. Nah waktu itu akhirnya kamu gimana cara ngatasinnya gitu? Karena kan pasti padat banget kegiatan, terutama tadi lagi event gitu kan, kamu udah jadi MPK mungkin atau kamu kelas 10 masih penyesuaian, kamu ngatasinnya gimana ketika ketemu capek atau malas belajar gitu? Awalnya sih pasti emang ada rasa kayak aduh capek banget, udah kayak yang penting tuh istirahat dulu ya, mau tidur gitu ya, bener banget ibu, gitu, aman nyaman. betul. Tapi dimana kalau kita ngerasa kayak kalau misalkan aduh capek banget, itu bukan berarti kita kayak ninggalin semuanya guys. Mungkin emang kalian butuh istirahat, tapi istirahat itu emang ada waktunya, tapi bukan istirahat seterusnya gitu. Jadi kita nggak belajar. Jadi dimana mungkin ada beberapa waktu kita emang harus istirahat, terus
pas kita setelah istirahat kita tuh ya harus belajar lagi, bukan istirahat terus menerus. Jadi gitu. belajar itu istirahat itu tadi kita kalau anak sekarang biasanya nyebut take a break ya gitu ya. Iya benar. Sambil ngumpulin energi gitu nggak sih? Iya, benar, ya. Berarti selama istirahat itu bukan teman-teman yang leha-leha, melainkan memang istirahatkan badan pikiran dulu sambil mempersiapkan nanti setelahnya gitu. Gitukah kamu? Iya. Wow. Tapi kadang tuh kalau misalkan kayak lagi capek, kadang tuh pengen jalan-jalan gitu. Refreshing Iya, tadi benar. ya, betul-betul setuju karena memang apa ya, kita butuh nimbun energi gitu, Bener. nge-charger ya, Iya. nge-charge gitu, recharge kalau bahasa sekarang itu kita butuh banget tuh biar kita tuh sebenarnya itu momen buat kita bikin semangat kalau Bu Nadia ya gitu ya. Kalau kita sendiri nggak tahu nih kalau momen kayak gitu tuh apakah bikin tambah semangat atau bikin pengen berlarut liburan lagi nih gitu Ya, biasa aja. kalau aku ini ngembaliin semangat sih, tapi kayak biar bisa beraktivitas lagi. Bener-bener tadi istirahat yang cukup, terus mempersiapkan dengan tadi jalan-jalan refreshing, dan jalan-jalannya nggak mesti ke luar negeri kan gitu. Iya, betul. Main aja sama temen misalnya Betul. kan. Nah Git, ini yang Bunda dia tahu juga kan Gita itu aktif juga di luar sekolah ya Git ya. Boleh sharing juga nih. Tadi udah OSIS, udah ikut event-event ya kan, ngurusin event-event, belajar juga dikejar sampai sempet-sempetnya ikut kegiatan di luar Git. Boleh sharing gak Git kegiatan-kegiatan apa yang kita ikuti selama di SMA nih Git di luar? Jadi di luar sekolah apa di dalam? Di luar sekolah, tapi yang mengenai sekolah juga nggak apa-apa. Oh, kalau dari kelas. Kalau yang dari dalam sekolah dulu deh. Apa aja event-event atau kegiatan-kegiatan yang sudah Gita lakukan? Aduh, kalau untuk event tuh banyak banget. Jadi dari semua proker OSIS pokoknya ya ada Gita ya. betul. Dari kelas 10 waktu dulu tuh kalau kelas 10 tuh orangnya agak takut gitu ya. Jadi tuh dari SMP ke kelas 10 tuh aku kayak ngerasa aduh kayaknya ikut OSIS sih kayaknya seru nih kalau dari film-film tuh ada OSIS gitu. Terus pas aku lihat di kelas 10 jadi anak baru, aduh bisa nggak ya jadi OSIS, soalnya kurang percaya diri. iya kayak kurang percaya diri. Terus di mana aku kayak yaudah deh coba deh daftar. Terus pas aku daftar kan ada berbagai seleksi dan di mana itu ada public speaking. Aduh, pas aku tahu ada tahap itu, aduh ketakut ya gitu. Bisa nggak ya gitu ya? Aduh ini Bisa nggak ya? aku mundur aja ya. Tapi dalam pikiran aku tuh kalau misalkan aku nggak nyoba, gimana aku tahu aku bisa apa enggaknya gitu. Setuju. Terus kayak aduh coba deh ya, kalau misalkan walaupun nggak bisa juga pasti ada yang nggak bisa, yang lebih nggak bisa dari aku gitu. Betul. Dan akhirnya aku coba dan aku tuh ternyata bisa gitu. Dan akhirnya diterima kan? Iya, diterima. Jadi OSIS itu benar-benar ngebuka semuanya ke semua jalan buat aku di kelas 10 di kelas 11. Jadi pas aku ikut OSIS tuh aku jadi bisa buat event. Gimana sih cara ngejalanin event itu dengan benar, dengan baik ya. Benar. Terus habis itu aku jadi ikut volunteer juga di luar sekolah. Waktu itu aku jadi volunteer di Bintang SMA pas kelas 11. Oke, yang bareng Pokariswet. Iya, Pokariswet. Di mana di situ kita mengelola limbah, mengedukasi ke masyarakat gimana sih mengurangi limbah di Indonesia ini menjadi lebih bermakna, bernilai ya. Iya, betul. Oh, itu program Eco Blue School nggak sih gitu waktu itu kan? Eco Blue School di Budi Mulya. Oke, jadi waktu itu memang kerjasamanya bareng OSIS juga ya, kalau nggak salah. Oh iya, kita jadi ikut bagian di situ ya. Biar lupa Bu Nadia jadi edukator. Karena memang itu menjadi agent of change ya gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak kegiatan lain nih gitu? Abis itu aku ikut Roots juga, aku ikut ekstrakurikuler Saman, Paskibra, ada lomba-lomba juga, banyak banget guys, perasaan di sebenarnya satu deh school deh. Terus ini langsung 4 nih kayak dari 5 tadi sama volunteer nih. Terus gitu. Terus aku juga ikut EduTrip program baru ya sama Budi Mulya. Itu culture exchange ke luar negeri, ke Malaysia, di mana kita juga belajar budaya Malaysia dan orang Malaysianya ini belajar budaya Indonesia seperti itu. Oke, jadi experience juga ya akhirnya. Ya. Nah, kalau di dari event-event itu apa yang bermakna nih Git? Event bermakna menurut kita tuh apa tuh? Event apa yang bermakna itu semuanya bermakna sih menurut aku karena itu karena tadi ada porsi masing-masing ya. Iya, benar. Oke. Jadi tiap event itu punya pesan-pesannya masing-masing ya, berarti kesannya masing-masing ya. Wow. Biasanya kalau ada yang ditanya kayak gitu salah satu Git ngomongnya gitu, tapi kita keren bisa jawab semuanya itu bermakna buat kita. Jadi semuanya secara nggak langsung jadi pembelajaran buat kita. Karena banyak pembelajaran juga yang saya ambil dari situ. Nah, setuju keren banget sih Git. Nah Git, tadi kan di dalam sekolah tadi lebih banyak atau yang berkaitan sama sekolah. Ada lagi nggak kegiatan-kegiatan di luar sekolah nih Git yang kita ikuti atau lakukan gitu Git?
Kayaknya kalau untuk program luar sekolah aku pernah ini waktu kelas 12 aku ikut FLP, Oh, FLP. program Wait, IPB. Git waktu itu bikin ikut yang jadi ini gak sih kita? Apa? Yang pengelolaan minyak itu? Pengelolaan Lomba itu ya. Karya Pengelolaan- tulis yang gak hidup berkelanjutan. Itu kita ikut nggak waktu itu? Kayaknya enggak deh, Oh, bukan belum ya yang itu ya. belum. Oke. Berarti tadi fokus langsung ke FLP. Iya. Jadi di FLP ini khusus untuk anak yang berorganisasi dan aku Oke. apa bu namanya Mengikuti. yang mengikuti itu Interest karena- ya. Iya, interest. Terus abis itu aku daftar dan banyak apa namanya penugasan yang diberikan itu benar-benar crowded banget. Menguras segala energi ya gitu ya. Apalagi kelas 12 tuh lagi banyak kayak Iya, tugas. hektik-hektiknya semester Betul. 1 gitu ya. Terus habis itu kita juga disuruh buat project. Dan disitu aku bikin project yang namanya Coagisel ke program, di mana aku ngambil dari ruang lingkup aku dulu. Oke, di lingkup aku rumah. dulu. Iya. Mm. Di situ kan banyak kayak mungkin banyak kayak anak-anak yang masih buang sampah di sembarangan. Nah, gimana sih agar bisa mengubah Membangun, itu semua menjadi oke. lebih asri gitu. Dan di situ aku membuat program di mana kita akan mengumpulkan Peduli ya. mengumpulkan masyarakat untuk membersihkan lingkungan, terus kita mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat tadi. gitu. Lebih bermanfaat. Oh, dan itu proyeknya sendiri kalau nggak salah FLP kan? Iya, benar. Pertama FLP itu aja sudah privilege teman-teman ikutnya. Setahu Bunda dia info yang Bunda dia dapat karena memang cuma anak-anak OSIS atau organisasi yang bisa Iya, ikut betul. gitu. Dan itu digunakan sama Gita waktu itu sebagai anak OSIS digunakan privilege itu dan itu dilakukan sendiri teman-teman. Kita sudah mencapai itu dapat apa gitu dari situ Ini benefitnya aku gitu. dapat jadi best young leader di 750. Wow, 750 dari berapa 3.000 ribu? 4.700 Wow. orang di seluruh Indonesia. Wow, keren banget. 750 aja Bunda dia sudah merinding gitu. Apalagi bisa kalau sampai berhasil tuh lebih keren lagi gitu. Tapi itu pun sudah bermakna ya gitu ya. Nah, Betul banget. itu akhirnya kita gunakan gak sih buat SNBP jadinya ya? Iya, itu aku input Berguna banget ya sertifikatnya, tuh? di SNBP sertifikat aku input. Oh, Iya. dapat tuh. Dan Dapet. sesuai di IPB berarti ya gitu. Iya. Dan by the way, teman-teman for your information juga kita ini menjadi salah satu siswa eligible yang bisa lolos ke SNBP, teman-teman. Congrats kita. Terima kasih, Keren Bu. banget. Karena memang SNBP tahun ini tuh cukup banyak tapi memang eligible juga banyak dari 13 anak yang keterima teman-teman dan kita salah satunya. Dan salah satu yang digunakan kita adalah sertifikatnya FLP ini gitu dan Iya. beberapa event yang sudah kita ikuti semuanya gitu sebelumnya gitu kan. Keren banget gitu. Nah, nih next lagi nih Git karena memang udah ngebahas SNBP Git. Dulu tuh ada kepikiran gak sih Git memang mempersiapkan SNBP itu sendiri? Karena kan waktu tahun sebelumnya Bunda Dia ketemu siswa yang memang ternyata SNBP sudah dipersiapkan dari kelas 10 karena memang dia fokus dinilai. Nah kalau gitu itu SNBP apakah dipersiapkan atau secara natural aja kayak tadi yang kita ceritakan atau gimana nih Git? Aduh, itu benar-benar harus dipersiapkan banget. Aku dari kelas 10 tuh udah benar-benar Ngincer ya? iya, benar karena aku masuk TBK. Jadi dari kelas 10 aku udah ngejar nilai, rata-rata nilai terus aku tinggiin, kurvanya terus naik, nilai aku harus naik terus aku ikut Challenge organisasi, terus aku ikut ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler itu kan ikut lomba-lomba ya. Aku ikut paskibra, lomba paskibra sama ya, dan aku di SNBP itu karena kurva aku juga naik, terus aku ngampirin 3 sertifikat, maksimal full kan 3 ya? sertifikat, iya Full full. berarti. Terus yang pertama itu aku ngampirin yang sertifikat 750 Best Young Leadership yang dari IPB. FLP tadi. Ya itu termasuk ke nasional. Terus yang kedua aku ngampirin sertifikat Saman Ibu. Aku sertifikat Saman itu menang favorit 3 apa favorit 1 ya aku lupa, Jabodetabek gitu, Ibu. Jabodetabek. Ya terus habis itu yang ketiga aku ngambil sertifikat OSIS bendahara di periode kedua. Sertifikat OSIS tuh berguna banget loh di iya, SNBP iya, itu. bener. Karena memang sertifikat itu juga kayaknya nggak semua anak punya gitu. Semua anak eligible Iya. tuh kayaknya nggak punya semua gitu. Dan Iya, betul. ini yang kayaknya harus diingatkan ya gitu ya. Kayaknya harus punya sertifikat nih kita nih. Betul Apalagi kalau itu menunjang banget. apalagi kalau udah niat mau ke SNBP. Betul. Gitu, nah itu bisa full aja udah keren banget loh gitu. keren. Nah, menurut kamu nih Git, momen-momen SNBP tuh menegangkan gak sih gitu? Aduh, menegangkan banget kayak antara Kenapa tuh?
Ya Allah, aku berserahkan kepada Allah. By the way kamu keterima di apa sih? Di manajemen agribisnis SNBP. IPB. Manajemen agribisnis IPB. Jadi tadi benefitnya dari IPB untuk IPB lagi bisa dapet ya teman-teman, yang keren banget nih manajemen IPB. Walaupun kita concernnya di bagian cenderung MIPA ya, sains ya mapelnya, tapi tertarik juga di manajemen ya gitu ya. Iya. Berarti wow, kenapa tuh manajemen agribisnis gitu? Awalnya itu kan aku mencari tahu ya tentang IPB, jurusan-jurusan di IPB, karena aku emang udah bener kayak udah cinta banget nih sama IPB. Karena waktu itu awalnya tuh kan aku nggak terlalu tahu ya tentang IPB. Aku ikutin FAP dan dimana aku ke gedung alumninya, dan di situ aku ngeliat, aduh kayaknya nih universitas bagus banget buat menunjang aku, benar-benar kayak ngedukung buat karir aku. Terus aku lihat nih jurusan-jurusan yang ada di IPB. Awal tuh aku pengen manajemen bisnis. Iya. Terus habis itu, aduh, kayaknya manajemen bisnis terlalu ini banget ya. Peminatnya tinggi banget sih dia. Aku cari tahu nih yang sama-sama kayak manajemen bisnis. Ternyata ada manajemen agribisnis yang bisa realistisin ke aku. Berarti ngambil di bidangnya aja gitu ya, tentang manajemen gitu. Nah itu sih penting banget. Jadi kita tuh bukan menurunkan ekspektasi ya gitu, tapi kita harus ngeliat peluang lain tadi, karena memang SNBP kan mainnya di peluang ya. Kalau kita maksa ke manajemen mungkin itu akan jadi tantangan keterima juga, jadi pertimbangan. Setuju Bu Nadia. Jadi walaupun teman-teman tidak sesuai ekspektasi misalnya manajemen, tapi masih ada di bidang itu, menurut Bu Nadia masih oke sih. Karena Bu Nadia juga gitu sih. Bu Nadia mau ke psikolog tapi aduh kayaknya opportunity-nya kurang, Bu Nadia ambil BK deh. Jadi masih sebidang itu, menurut Bu Nadia sih masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut kita gimana tuh, masih nggak apa-apa kan? Ya masih oke banget sih menurut aku. Masih oke lah. Karena top 5 universitas Indonesia. Wow, apalagi PB ya jurusannya, keren-keren aja. Menurut Gita nih, dari keaktifan Gita selama di SMA, pengaruhnya terasa nggak sih Gita sampai sekarang? Terasa banget. Aku justru merasa kayak kalau misalkan aku nggak kayak gini dulu, nggak ngelawan rasa ketakutan aku, kayaknya aku nggak bisa kayak gini nih gitu. BTW akhirnya kita sering dipakai speech loh temen-temen loh. Dari awal ragu kan, takut, walaupun masih ada nervous ya sampai sekarang mungkin juga. Tapi kita sering sekolah ya, khususnya Bu Nadia sering banget mempercayakan kita buat kayaknya kita bagus buat speech gitu. Kan kalau nggak mulai waktu itu kita nggak dapet ini ya. Gitu. Jadi apa nih Git? Kerasanya tuh apa aja gitu dari hal-hal yang sudah kamu lakukan ya, keaktifan kamu? Menurut aku sih sebenarnya rasa takut tuh ada banget ya Bu untuk memulai, tapi aku selalu mikir kayak, kok kalau misalkan nggak aku coba, aku kapan bisa berubah? Now or never sih. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Kayak aku lihat orang-orang, keren banget, kapan aku bisa kayak gini? Kalau misalkan aku nggak coba, aku nggak ngelawan rasa takut aku gimana bisa ngerasain kayak mereka? Kalau kayak aku bisa nggak ya? Tapi kalau misalkan aku nggak coba, gimana aku tahu bisa atau enggaknya gitu? Sedangkan waktu berjalan terus. Bener ya, banget. Dan aku bisa kita ulang. Dan aku selalu kayak meminimalisir meminimalisir apa tuh, ketakutan kah? Ketakutan sama apa namanya Bu? Apa tuh? Kayak tentang apa? Kayak saya pengen ini nih, tapi kenapa nggak ini ya tadi ya? Oh ini apa, peluang kah? Apa tuh? Kayak minimalisir kayak apa ya? Hal-hal yang pengen jadi ekspektasi gitu. Iya, jadi pokoknya intinya kayak gitu guys. Oh belajar, akhirnya evaluasi. Kalau misalnya udah ngambil ini, kenapa nggak yang nyoba yang itu ya? Gitu. Oke. Nah itu pengaruh nggak akhirnya sama perjalanan kamu sekarang nih? Mungkin dari relevannya ke jurusan kuliah atau jurusan-jurusan sekarang, atau minat-minat sekarang gitu, ada relevannya nggak dari kegiatan-kegiatan yang kamu ikutin gitu? Ada banyak banget. Kan aku ngambil manajemen agribisnis, di mana manajemen agribisnis itu kan dia kan bisnis ya guys, dan aku public speaker, di mana kita kan emang kalau menjadi orang yang pembisnis itu kan emang harus percaya diri ya untuk turun lapang. Kita harus banyak ngomong-ngomong ke orang nih buat gituin bisnis kita. Bener banget. Jadi di situ tuh kita terlatih banget untuk nanti mempersiapkan ya di manajemen agribisnis khususnya. Wow, jadi apa yang kita lakukan tuh nggak sia-sia gitu, maksudnya nggak capek aja gitu. Bu Nadia mikirnya itu takutnya apapun yang kita lakukan terus diikuti teman-teman, ternyata ujungnya nggak ada gitu. Tapi kita bisa membuktikan ya. Iya betul. Kalau misalnya itu bisa bermanfaat banget gitu sama hal yang kita lagi jalanin atau kita rencanakan ke depannya. Nah Git, kalau kamu mau ngomong sama diri kamu di kelas 10 kah, kelas 11 atau masa-masa terpuruk kamu, apa yang kamu pengen bilang gitu? Di Gita yang dulu tuh apa yang pengen kamu bilang gitu?
Buat Gita yang dulu, aku mau bilang terima kasih banyak, udah selalu berjuang kayak walaupun ada rasa capek, takut, kayak pengen ikut kayak teman-teman nih, pengen ikut main ke sana sini, tapi aku harus selalu berjuang buat di masa depan aku, walaupun udah capek banget, tapi aku Tetap bangga. ya tetap bangga, malah bangga banget sekarang. Terima kasih udah selalu Bertahan. bertahan, bisa bertahan. Dan mau coba sih kalau Betul. dia tadi highlightnya kita tuh bertahan dan mau terus coba nih. Iya. Gitu, walaupun keraguan yang Iya. pas tuh bertarung banget kayaknya kita dia. Tapi Bu Nadia setuju banget sih Git, dan cukup amazed ya sama Gita akhirnya tetap mau gitu melakukan itu karena memang itu tantangan setiap orang gitu. Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak berani, kita nggak melangkah jadi. Betul. Nah Git, kan kita selama 3 tahun ini banyak kegiatan-kegiatan ya yang sudah kita lakukan, banyak pembelajaran juga yang akhirnya kita ambil, banyak juga akhirnya biasanya ikut berevaluasi diri nih. Ada notes nggak gitu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman supaya kalau misalnya teman-teman mau masuk OSIS misalnya, teman-teman tuh tahu apa hal-hal yang harus diminimalisir biar itu nggak terjadi gitu. Tadi kalau misalnya manajemen waktu atau notes yang kiranya ini akan bermanfaat buat teman-teman gitu ketika di masa terpuruk ataupun masa mempersiapkan dan mengikuti kegiatan-kegiatan gitu. Untuk teman-teman yang masih kelas 10 sampai kelas 11, nggak ada kata terlambat untuk mencoba. Now or never banget ya. Betul. Apa gitu? Melawan kah? Ada quotes yang kita tulis kan nggak apa-apa kalau ada, sampaikan karena itu catatan penting biasanya bagi seseorang. Dari kelas untuk kalian coba hal-hal baru yang mungkin kayak kalian ngerasa aduh aku takut nih untuk buat nyoba. Coba kalian coba, jangan sampai ada penyesalan di akhir karena ceritanya kalian nih mau jadi dokter, aku harus kayak gini, ya udah kalian kayak coba, harus mencoba gitu, harus berani gitu buat mencoba. Terus atau misal kalian mau jadi pembisnis atau mau bisnis sesuatu, coba kalian dari sekarang tuh kayak belajar untuk berjualan gitu kecil-kecilan, jangan apa ya, jangan gengsi. Nah, jadi masa muda ini gitu ya. Masa muda ini turunin gengsi di mana kayak teman-teman kalian tuh apa namanya, pada nongkrong banyak yang main, iya, malas-malasan ya, kalian tuh udah berjalan dari sekarang gitu. Jadi proses kalian itu nggak ada yang orang peduliin. Nanti kalau misalkan kayak kalian lagi proses nih terus ada yang kayak mengeluarkan kata-kata negatif misalnya, iya, itu tuh orang yang di atas kalian itu nggak bakal ngejek kalian. Orang yang mengejek kalian itu orang yang di bawah kalian yang memang nggak suka dengan proses kalian gitu, karena orang bisa mencapai proses betul itu. Orang yang apa ya, di atas kita tuh nggak bakal mengejek kalian karena mereka tahu betapa susahnya mengejar apa yang kita mau gitu. Setuju. Pokoknya tadi mulai dan trial error ya teman-teman ya, karena memang jadi momennya ya gitu ya. Turunin gengsi, jangan kayak betul kayak aduh belajar mulu lu misalnya gitu ya. Nugas mulu lu misalnya gitu, ikut event mulu misalnya gitu ya gitu. Kita ngerasain itu nggak? Iya, kayak kok lu belajar mulu sih, osin mulu udah gitu. Kayak fokus di tujuan kalian, karena orang nggak ngeliat proses kalian. Kayak orang-orang tuh cuman ngeliat apa yang kalian hasilkan. Kayak aku nih, aku dari kelas 10 tuh udah berjalan, udah kayak nentuin ini aku tuh harus kayak gimana sih, kayak gimana di mana teman-teman aku tuh pada main, tapi aku selalu berusaha gitu. Prinsip ya. Setuju banget kita. Aduh, andaikan semua siswa mempunyai prinsip itu, kayaknya Budi Mulia kewalahan apa tuh bikin eligible-nya deh gitu. Karena memang ya kalau kita nggak mulai dari diri kita dari sekarang, ya kapan lagi dan siapa lagi ya. Betul. Gitu. Itu klise banget tapi nyata ya gitu ya. Wow. Nah gitu kan teman-teman juga kelas 12 masih aktif nih walaupun kemarin sudah ujian sekolah ya gitu. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman nih gitu? Entah itu say thank you atau semangat ke teman-teman yang lain gitu, atau pesan-pesannya buat teman-teman seangkatan nih sama kita. Teman-teman seangkatan, terima kasih udah menjadi teman baik aku, khususnya di kelas 12-2, dimana aku kelas 12-2 itu udah menjadi keluarga kedua aku. Kita banyak banget apa namanya, melalui pengalaman yang kita laluin, terus kayak semangat juga dinamika kelas 2 ya semuanya. Terus habis itu semangat juga untuk pejuang UTBK. Semoga kalian mendapatkan PTN yang kalian inginkan. Nah, amin. Teman-teman belajar ya. Nah itu jadi Bu Nadia pengen cari tahunya tentang kita tuh itu sih Git, tentang
SMK tuh nggak melulu tentang nakalnya dihabisin mulu gitu. Hmm. Kalau kita bisa pilih aktif, kenapa kita harus pilih nakalnya Betul, gitu? betul. Kalau kan waktu berjalan terus, kalau kita bisa pilih untuk bergerak, kenapa kita harus berhenti atau malas-malasan gitu? Walaupun ya naluriah ya, mahasiswa tetap ada, tapi gimana caranya tadi kita mengatasi itu? Gimana caranya bisa tetap berprinsip? Karena itu buat remaja tuh berat banget gitu. Tapi bukan menghalangi remaja itu nggak bisa gitu. Makanya Bu Nadia emes banget, dan itulah Bu Nadia harapannya kita bisa sharing di sini gitu, biar teman-teman yang masih ragu tadi, yang masih takut bisa melawan itu atau bisa berteman sama ketakutannya ya, sama nervousnya gitu. Karena biasanya kayak gini aja nih, kayak podcast awal-awal aja misalnya di notice kalau misalnya kita ada salah-salah kata atau ada salah-salah grogi gitu, tapi selanjutnya ya biasa aja kan gitu. Betul. Sama Bu Nadia pun atau guru-guru pun ada masa nervousnya gitu, tapi kita kan udah jadi kewajiban buat ngajar kalian gitu. Jadi mau nggak mau public speaking harus oke, terus materi juga harus dikuasai gitu. Nah itu juga teman-teman kalau mau bercita-cita kalau kalian menjadi ini ya kalian harus terima tuh perjalanan-perjalanannya gitu. Seperti yang tadi kita bilang, kalau mau jadi dokter ya kalian harus paham biologi. Betul. Jadi jangan mengeluh biologi susah gitu, karena itu jadi keharusan kan. Kalau kamu jadi businessman gitu ya, atau business girl nih, ya kita ini independent woman misalnya, ya kalian harus ada di track itu gitu tuh. Kalian akan ketemu sama hal-hal yang kalian dituntut jadi public speaker atau jadi komunikan yang apa tuh, yang interpersonal bagus, intrapersonal bagus. Itu bukan tantangan, itu menjadi keharusan teman-teman kalau kalian mau kalau kalian mau ada di cita-cita itu gitu. Ya nggak sih Git? Itu yang tadi Bu Nadia dapat dari Jangan banyak sharing ngeluh, kita. intinya. Karena memang itu udah jalannya tuh kayak gitu. Ya, harus dijalani. Kecuali pewaris ya. Kecuali pewaris misalnya anak presiden misalnya udah dijamin 7 turunan misalnya kan. Itu kalau pasti kayaknya agak leha-leha dikit ya. Gitu, tapi kita semua adalah perintis teman-teman. Pun kalau sudah punya privilege itu tetap kita merintis buat diri kita sendiri pastinya. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi kita terima kasih banyak. Ini daging sama-sama, banget nih guys nih. Nyesel kalau nggak nonton nih teman-teman nih. Semoga kita sukses selalu. Apapun harapan kita dan tujuan kita ke depannya, semoga kita bisa mencapai itu. Amin. Kalaupun nanti minatnya bisa berubah lagi ya, semoga dimudahkan jalannya ya gitu ya. Dan sukses buat pendidikannya Gita di IPB. Terima kasih Bu. Menjadi mahasiswa IPB Gita. Sekali lagi Ya. terima kasih. Dan kami juga terima kasih buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh ya gitu ya, teman-teman kelas 10-11 sharing ke Gita, atau teman-teman kelas 12 juga sharing ke Gita, boleh banget. Nanti mau DM Instagramnya atau mau hubungi lewat Bu Nadia juga boleh banget teman-teman. Karena kalau kita nggak cari tahu ya kapan kita mau mulai gitu ya teman-teman ya. Ya paling hari ini diskusi tentang itu. Semoga nanti kita bisa ngundang kita lagi sebagai mahasiswa atau sebagai apa bisnis nih ya, sebagai orang sukses nih, alumni yang sukses nih. Kita bisa ngobrol lagi ke depannya gitu. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.